Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam pembahasan tentang teknik mengedit berita. Baik, menentukan kelayakan berita. Suatu berita yang disebarluaskan melalui media massa harus memiliki kelayakan. Proses flow of copy dengan mekanisme editing di dalamnya merupakan metode yang dilakukan untuk menjamin kelayakan berita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus sesuai fakta dengan isi berita. Berita yang tidak sesuai fakta disebut berita palsu, fake news, dan penulisnya dapat disebut fake jurnalis. Fake news merupakan berita yang secara sengaja dan bisa dibuktikan salah. Kemudian apalagi? Yaitu harus tidak tercampur fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang aktual yang benar-benar terjadi, yang dapat dibuktikan, dapat diamati, dan dapat diukur. Biasanya diwakili oleh kata-kata yang mengandung angka, statistik, dokumen, verifikasi, dan saksi mata. Sedangkan opini adalah pendapat atau kepercayaan individu atau suatu penilaian yang tidak dapat dibuktikan atau dipastikan. Opini biasa diwakili kata baik buruk, saya yakin, saya pikir, selalu, tidak pernah, mungkin, harus, saya kira, penafsiran, sudut pandang. Mari kita cek fakta dan opini dalam contoh berikut ini. Di mana opini yang bercampur? Medan. Polisi bertindak secara brutal dengan memukuli hingga babak belur peserta aksi unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker yang tertangkap. Sementara mahasiswa bertindak anarkis dengan melempari gedung-gedung dan petugas polisi yang bertugas mengamankan aksi. Mari kita lihat editingnya. Medan, petugas memukuli peserta aksi unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker yang tertangkap, sementara pengunjuk rasa melempari gedung-gedung dan petugas polisi yang bertugas mengamankan aksi. Perhatikan, kata-kata berikut ini merupakan opini yang bercampur dengan fakta. Kata brutal adalah penafsiran penulis, kata babak belur adalah penilaian penulis, dan kata mahasiswa adalah orang-orang yang berbaju alma mater, dan kata anarkis adalah penilaian penulis. Apalagi yang harus dilakukan? Harus memuat unsur 5W1H. Perihal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, silahkan dirujuk ke sana. Kemudian apalagi? Harus mengandung nilai berita, news value. Juga ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hal-hal yang berkaitan dengan aktual, signifikan, prominence, dan seterusnya sudah kita bahas, silahkan dirujuk. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk kelayakan berita? Harus disajikan secara berimbang. Artinya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa yang ditulis dalam berita diberikan porsi yang sama. Kemudian yang terakhir adalah harus straight to the point. Maknanya adalah bahwa meletakkan fakta dan data secara langsung di lead tanpa didahului atau memperpanjang narasi serta tanpa penafsiran dari berita. Fakta yang dimaksud berupa jawaban dari pertanyaan tentang 5W1H. Mari kita lihat contoh berikut ini. Medan, suasana Indonesia semakin memanas karena aspirasi kaum buruh tak kunjung didengar pemerintah dan DPR melalui pengesahan Omnibus Law Ciptaker. Akibatnya ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR Sumut dan sekitarnya Jumat. Karena suasana makin tidak terkontrol, aksi tersebut beberapa bangunan rusak karena lemparan batu. Mari kita lihat editingnya. Medan, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR Sumut dan sekitarnya menolak pengesahan Omnibus Law Ciptaker Jumat. Dalam aksi tersebut beberapa bangunan rusak karena lemparan batu. Perhatikan kata-kata di bawah ini yang membuat lead berita menjadi tidak straight to the point. Suasana Indonesia semakin memanas karena aspirasi kaum buruh tak kunjung didengar pemerintah dan DPR melalui pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Akibatnya, kata-kata ini dapat dibuang karena terlalu panjang narasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.